Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memberikan grasi untuk terpidana mati kasus narkotika Mary Utami. Grasi diberikan melalui keputusan Presiden nomor 1/G tahun 2023. Surat keputusan tersebut dikeluarkan pada 13 Maret 2023. Meski demikian, kuasa hukum terpidana mati Mary Utami yakni Aisyah Humaida Mustafa menyebutkan keputusan gerasi terhadap kliennya dianggap terlalu lama. Namun demikian, Aisyah mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, tim kuasa hukum telah mengajukan permohonan gerasi terhadap Mary pada tahun 2016 silam. Namun pemerintah tak kunjung merespon hal tersebut. Presiden Jokowi tercatat memberikan grasi kepada sejumlah narapidana dalam kurun waktu 2 periode menjabat, mulai dari terpidana kasus pembunuhan, kekerasan seksual, hingga koruptor. Selama hampir 2 periode kepemimpinan, Presiden Joko Widodo tercatat memberikan grasi ke sejumlah narapidana. Pada 2017, Jokowi memberikan grasi kepada mantan Ketua KPK Antasari Azhar yang divonis 18 tahun penjara menjadi 12 tahun penjara atas kasus pembunuhan bos PT Putra Raja Wali Bantara Nasruddin Zulkarnain. Grasi Jokowi juga diberikan kepada mantan terpidana kasus dugaan kekerasan seksual sejumlah pelajar Jakarta International School Nel Pantleman. Berkat gerasi Jokowi, masa tahanan 11 tahun Nel Pantleman berkurang menjadi 5 tahun. Pantleman kini telah bebas dan kembali ke Kanada. Gerasi juga berlaku untuk terpidana koruptor. Mantan Gubernur Riau Anas Ma'mun terpidana kasus alih fungsi lahan di Provinsi Riau 2019 lalu. Grasi yang diberikan kepada Anas Ma'mun berupa pemotongan masa tahanan selama 1 tahun. Anas Ma'mun divonis 7 tahun penjara, namun masa tahanannya selama 6 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo meresmikan polling terbuka nasional Partai Perindo. Masyarakat nantinya bisa berpartisipasi dan secara langsung melihat siapa kandidat capres dan cawapres yang berpotensi ikut Pilpres 2024. Polling terbuka nasional Partai Perindo diresmikan Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia Haritanu Sudibyo di Aula Persatuan Indonesia di Jakarta. Dalam polling terbuka nasional Partai Perindo, masyarakat bisa berpartisipasi dan melihat siapa saja kandidat calon presiden dan calon wakil presiden yang berpotensi mengikuti pemilu 2024. Nantinya polling ini bakal tersebar luas di seluruh media tanah air termasuk radio hingga media sosial. Polling secara terbuka dan nasional ini juga memberi akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memilih kandidat. Polling ini diharapkan menjadi polling yang menarik perhatian masyarakat karena semua wajah ditampilkan di sana dan pelaksananya juga akan melibatkan TV nasional, TV daerah, juga portal nasional, portal daerah, radio dengan jaringan nasionalnya, media sosial juga akan kita pakai. Jadi seluruh kekuatan atau jaringan media MNC, semua platform akan dipakai di dalam polling ini. Sehingga betul-betul mencerminkan aspirasi masyarakat. Karena kenapa? Karena setiap platform TV, ada portal, ada medsos itu kan basis usernya, penggunanya kan beda-beda. Jadi nanti bisa mencerminkan aspirasi semua golongan, semua usia, semua status sosial. Polling terbuka nasional Partai Perindo dibuka sejak Jumat 14 April hingga Oktober mendatang. Pada akhirnya, seluruh proses politik kita kan akan mengarah kepada digitalisasi, ya, termasuk mungkin e-vote ya ke depan nanti kita nggak tahu. Tetapi kami ingin menjadi bagian, Perindo ingin menjadi bagian yang terus-menerus mendorong ya bagaimana politik kita bisa lebih ramah terhadap teknologi dan juga pada saat yang sama itu membangun partisipasi yang lebih luas dari masyarakat. Ada 16 nama dimunculkan dalam polling terbuka ini yang dipilih berdasarkan kajian internal tim Perindo. Kandidat merupakan tokoh-tokoh ternama Indonesia. Dari Jakarta, Disti Arifa, Fakih Satrio, iNews melaporkan.
Menebar semangat Ramadan kepada anak-anak yatim piatu di Panti Asuhan Rasulullah SAW di Petojo, Jakarta Pusat, MNC Bank dan MNC Peduli menggelar buka puasa bersama. Melalui MNC Peduli, MNC Bank juga menyalurkan bantuan bagi Panti Asuhan. Anak-anak yatim piatu di Panti Asuhan Rasulullah SAW di Petojo, Jakarta Pusat berbahagia karena mereka diajak buka puasa bersama MNC Bank berkolaborasi dengan MNC Peduli. Tidak hanya berbuka puasa bersama, Panti Asuhan ini juga diberi bantuan paket sembako oleh MNC Bank dan MNC Peduli untuk memenuhi kebutuhan anak-anak selama Ramadan. Alhamdulillah, bantuan dari MNC Bank dan MNC Peduli sangat bermanfaat buat anak-anak yatim piatu Rasulullah. Berterima kasih banget kepada MNC Peduli dan MNC Bank. Semoga yang diberikan oleh MNC Bank dan MNC Peduli ini berkah dan berguna bagi kami semua di Yayasan Yatim Piatu Rasulullah SAW. Buka puasa bersama dan bantuan sembako bagi anak-anak yatim piatu ini menjadi langkah MNC Bank bersama MNC Peduli untuk bagian mereka di bulan Ramadan. Acara hari ini yaitu bagian dari Corporate Social Responsibility MNC Bank. Kami kerjasama dengan MNC Peduli. Kami saat ini memberikan santunan kepada Yayasan Yatim Piatu Rasulullah SAW yang di Petojo. MNC Group melalui MNC Peduli di bulan Ramadan ini melakukan kegiatan untuk saling berbagi, baik itu kepada masjid-masjid maupun kepada panti-panti asuhan ataupun kepada masyarakat. Program ini telah menjadi agenda rutin MNC Bank bersama MNC Peduli setiap tahun di bulan Ramadan dengan membawa manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat sekitar. Dari Jakarta, Vidya Ramadhani, Ilham alias Pratama Ainsyah melaporkan. Indahnya keragaman dan keberagaman, potret toleransi ditunjukkan masyarakat Tionghoa yang menyediakan takjil untuk umat muslim berbuka. Informasinya satu lagi untuk Anda.